Hai, gue Pita. Kemampuan mengatur keuangan itu bukan sesuatu yang didapatkan seseorang sejak lahir. Jadi literasi keuangan itu adalah sesuatu yang dipelajari oleh semua orang, sama seperti ketika lu belajar membaca atau menulis. Sayangnya ketika gue bersekolah dulu, literasi keuangan bukanlah sesuatu yang diajarkan baik di sekolah maupun di keluarga gue. Jadi tentu saja gue harus belajar mengenai literasi keuangan otodidak dan berdasarkan dari berbagai macam kejadian-kejadian dan pengalaman dalam hidup. Yang namanya belajar pasti ada yang salah ya. Karenanya kali ini gue akan berbagi kesalahan keuangan apa yang pernah gue lakukan. Ya mungkin siapa tahu berguna dan lu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama seperti yang gue lakukan. Kesalahan yang pertama itu adalah lifestyle inflation. Ketika gue pertama kali bekerja bertahun-tahun lalu, gue itu bekerja dengan penghasilan gaji UMR pada masa itu. Gue bisa hidup sesuai dengan gaji gue tanpa masalah. Namun seiring dengan karir dan penghasilan gue semakin meningkat, ternyata gaya hidup gue juga meningkat. Pertama kali gue itu tidak masalah kemana-mana menggunakan transportasi umum seperti bis, kereta. Bahkan ada masanya ketika gue kalau deket-deket jalan kaki. Makan biayanya lebih murah, bawa bekal, gaya hidupnya lebih sederhana. Namun setelah beberapa tahun, gue pun mulai mengalami penanjakan di bidang karir dan penghasilan. Dari lebih sering menggunakan kendaraan transportasi umum seperti bis, kereta, kemudian gue menggunakan taksi, terus lama-lama akhirnya gue memutuskan untuk membeli sebuah mobil baru dengan cicilan walaupun saat itu cukup besar buat penghasilan gue. Dan selama bertahun-tahun pun lidah gue pun mulai naik kelas. Dari makanan rumahan, terus ke makanan warung. Kemudian gue mulai terbiasa dengan makanan-makanan di restoran yang terhitung kelas atas. Gue mulai meningkatkan gaya gue juga berbusana dari yang biasa-biasa aja menjadi gaya yang ekletik, unik, yang sesuai menurut gue. Waktu itu adalah sesuai dengan kepribadian gue. Beli baju itu rutinitas setahun sekali atau 2 kali, sekarang kemudian menjadi rutinitas setiap bulan, setiap gajian. Nah, pada saat itu gue punya pemikiran, gila, gue udah bekerja keras, kenapa setelah gue punya penghasilan segini, kenapa gak dinikmati? Tapi akhirnya lifestyle inflation ini sebenarnya lama-lama menjebak gue. Makin besar penghasilan gue, malah pengeluaran juga makin besar. Sejak itu gue perlahan mulai mengubah kebiasaan ini. Kesalahan kedua itu adalah pergaulan. Ya memang nyambung dari lifestyle inflation itu ya biangnya ya pergaulan. Bersosialisasi dan berteman dengan lingkaran pergaulan yang sangat mementingkan citra sebagai seorang yang hip dan cool. Mencoba berbagai macam pengalaman, ke tempat kuliner baru, nonton konser. Walaupun itu bukan sesuatu yang salah, tapi memang prioritas gue waktu itu berbeda. Dan tentu saja prioritas gue itu gak murah ya. Sekarang gue sudah menjadi orang yang masih tetap mencoba hal-hal baru, tapi gue mulai melakukan itu sesuai dengan budget. Jadi kalau gue mau melakukan sesuatu, gue akan menghitung kira-kira berapa besar dana yang harus gue keluarkan dan tetap patokannya di budget tersebut. Jadi nggak ada istilah dompet jebol karena begaul. Ya, kesalahan gue yang ketiga, traveling for bragging rights. Ingat nggak? Masa sebelum pandemi ketika di tahun 2019, semua orang yang lu kenal post foto mereka pergi ke Jepang. Atau di tahun 2018 ketika semua orang yang lu kenal pergi ke Eropa. Anehnya orang-orang yang posting foto-foto itu, mereka semua pergi ke kota yang sama, ke tempat-tempat yang sama, tempat wisata yang sama, melakukan hal yang sama. Dan ketika mereka pulang sampai ke Indonesia, mereka akan bertukar pengalaman sama teman-teman mereka. Lu pergi ke kota X, lu mampir ke kota Y, lu lihat pertunjukan Z gak? Sesama orang itu
bertukar pengalaman cuma buat bragging aja. Yes, mereka sudah sampai di negara tertentu, mampir di lokasi yang sama, melakukan hal yang sama dengan orang-orang lain. Terus saling membandingkan, berapa harga tiket yang mereka keluarkan, berapa hotel yang dibayar. Well, unfortunately I did that too. Gue menabung selama berbulan-bulan, kemudian dihabiskan dalam liburan yang periodenya paling lama cuma 2 minggu. Gue ingat ada satu perjalanan yang super istimewa yang gue lakukan. Istimewa banget karena memang itu sudah lama ingin gue lakukan. Dan gue ingat ketika gue melakukan perjalanan itu, keseluruhan biaya yang harus gue keluarkan adalah 4 kali dari gaji bulanan gue. Dan untuk biaya-biaya yang big ticket item seperti tiket pesawat, hotel, tempat-tempat hiburan, tempat wisata, itu semua gue taruh di dalam tagihan kartu kredit yang gue cicil selama 6 bulan dengan bunga 0%. Gue pergi paling sekitar selama 12 hari ya. Dan yang gue ingat dari perjalanan itu adalah 6 bulan berikutnya di mana gue harus mencicil biaya trip yang 4 kali gaji gue itu dengan cicilan 0%. Sejak itu gue berjanji sama diri gue hanya akan traveling ke satu tempat jika gue memang sudah punya uangnya. Kesalahan keuangan gue yang keempat, tidak punya dana darurat yang cukup. Gue punya tabungan, yes, tapi masa itu gue juga punya pengeluaran. Jadi tabungan gue kira-kiranya ya kurang lebih 1 bulan gaji. Gue punya investasi di sana sini, ya namanya juga investor pemula ya. Semua uang gue masukkan dalam investasi dengan harapan akan bertumbuh lebih baik dibandingkan kalau uang gue ngendon di rekening tabungan. Lalu terjadilah sebuah musibah di keluarga gue, dimana tiba-tiba ada pengeluaran yang luar biasa besarnya. Saat itu karena tidak ada dana liquid yang cukup, gue pun harus mencairkan investasi gue yang waktu itu memang sedang turun masanya. Gue sudah merugi karena mencairkan investasi ketika sedang minus, plus gue harus kena penalti karena gue mencairkan investasi itu sebelum masa perjanjian itu selesai. Jadi gue kena double hit. Itulah sebabnya gue selalu advocate punyalah dana darurat yang cukup, minimal 3-6 bulan. Dana darurat ini gue sadar benar tidak akan menghasilkan dibandingkan kalau uang ini gue taruh di investasi. Tapi dana darurat ini buat gue adalah buffer yang mencegah gue mencairkan investasi gue di masa yang tidak tepat seperti sekarang, sehingga gue tidak akan mengalami kerugian yang sebesar waktu itu. Kelima, itu adalah tidak menjadikan investasi sebagai prioritas dan kebiasaan rutin sejak pertama kali bekerja. Yes, gue tahu memang gue bekerja dengan UMR, tapi paling tidak waktu itu seharusnya gue mulai membiasakan diri untuk membangun berinvestasi walaupun kecil. Seandainya gue punya mindset berinvestasi sejak saat itu, gue akan jauh lebih dekat dengan tujuan FIRE gue dan bisa pensiun lebih awal dibandingkan tahun 2029. Tapi ya sekarang yang bisa gue lakukan ya memastikan bahwa gue berinvestasi dengan porsi yang sebesar mungkin to make up for the lost time. Yang keenam adalah lebih percaya kata orang daripada mempelajari suatu investasi dengan seksama. Jadi ini sebenarnya jebakan ya buat investor pemula terutama. Ketika kita ingin belajar, kita akan bertanya sana sini, teman lah, keluarga lah, orang di sekitar kita lah intinya. Yang kita lihat sukses. Kita tidak mencari pendapat yang lain dan apapun yang mereka omongi, kita ikuti saran itu mau babi buta. Contohnya, ketika mulai berinvestasi di pasar modal, ada temen gue yang menyarankan, lu beli ini deh, pasti ini bakal sukses, pasti ini bakal long termnya bakal bagus apa-apa segala macam, ini begini. Ya, gue kan gak ngerti ya. Jadi gue bilang, oh ya udah deh gue ikut. Let's just say it didn't end well. Paling tidak
ada satu keputusan yang terbaik gue dalam berinvestasi, yaitu tidak mengikuti saran salah seorang keluarga gue untuk berinvestasi dalam Bitcoin. Yes, gue tahu kalian para penggiat cryptocurrency di luar sana. Kalian percaya cryptocurrency merupakan mata uang dan cara yang baru untuk bertransaksi atau untuk ekonomi di masa depan. Gue melihat perkembangannya dengan seksama, tapi untuk saat ini gue tidak akan bergabung dengan kalian dulu ya. Demikian, live and learn. Walaupun gue pernah melakukan kesalahan, yang penting adalah belajar dari kesalahan itu dan tidak melakukannya lagi. Jadi jangan pernah berhenti belajar ya. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam.